Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Aziz. Di video kali ini saya akan membahas tentang berpikiran positif untuk menyusun perubahan. Jadi ini adalah salah satu tugas besar 2 dari mata kuliah etik UMB yang diharuskan saya harus mempresentasikan studi kasus tentang berpikiran positif. Langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi yang pertama ada apa sih berpikiran positif itu? Jadi menurut saya, berpikiran positif itu adalah proses memilih emosi positif dan menerapkannya pada persepsi dan keyakinan. Tujuan berpikir positif ini adalah untuk menciptakan cara pandang yang diterjemahkan di dalam kenyataan atau realitas yang baru, atau realitas yang lebih baik lagi. Lalu ada di sini studi kasus berpikiran positif. Yang pertama, jadi ketika kita mengerjakan sesuatu, suka atau tidak suka, nyaman atau tidak nyaman terhadap pekerjaan tersebut yang kita lakukan, pekerjaan tersebut dapat membawa dampak terhadap diri kita bila kita selalu berpikiran positif. Jadi saya ada contoh studi kasus yang saya alami. Jadi saya adalah seorang mahasiswa yang dimana setiap hari saya berjalan kaki untuk menuju kampus dan kembali ke kosan. Jadi ketika saya tidak berpikiran positif, jalan kaki itu menurut saya hanya memberikan dampak kelelahan pada tubuh saya. Namun ketika saya berpikiran positif dengan beranggapan bahwa jalan kaki itu sehat, jadi di pikiran saya berpikir dengan saya berjalan kaki itu dapat uh, membuat kaki saya sehat dan membentuk otot kaki saya dan lain sebagainya. Maka saya dapatkan adalah apa yang saya pikirkan tersebut. Jadi saya merasa saya lebih sehat, jarang sakit, dan kaki saya bahkan lebih kuat. Lalu ada contoh studi kasus yang kedua yang dimana perokok yang membenarkan pendapatnya tentang merokok. Jadi menurut dia, rokok bisa menenangkan saraf dan membuat stabil dan kreatif dalam bekerja. Karena itu ia merokok agar tetap stabil dan kreatif. Sebenarnya sih cara berpikir positif ini adalah contoh pikir positif yang digunakan seseorang untuk mengukuhkan cara pandangnya tentang sesuatu. Jadi dengan demikian ia akan merasa cara pandangnya ini benar walaupun hasilnya negatif. Lalu ada ciri-ciri orang berpikiran positif. Jadi yang pertama, orang yang berpikiran positif itu mengakui bahwa ada unsur-unsur negatif di dalam kehidupannya atau setiap individu. Yang akan tetapi ia akan yakin bahwa semua masalah dapat diselesaikan. Lalu biasanya orang yang memberikan positif itu tidak mau kalah oleh berbagai kesulitan dan rintangan. Jadi biasanya dia memiliki jiwa yang kuat dan konsisten. Dan biasanya juga dia percaya pada kemampuannya, keterampilannya, serta bakatnya. Jadi dia nggak pernah meremehkan itu semua. Lalu ada 5 manfaat berpikiran positif. Yang pertama ada health. Seringkali keluhan atau rasa sakit seseorang secara organis tidak dapat didefinisikan oleh dokter. Dan ternyata keluhan dan rasa sakit tersebut tidak dirasakan lagi setelah orang yang bersangkutan mengganti isi pikirannya yang negatif menjadi yang positif. Lalu ada feeling of success. Feeling of success ini sendiri, jadi orang yang berpikiran positif pada saat dirinya menghadapi suatu tugas dan yakin bahwa dirinya akan berhasil dalam melakukan tugas tersebut, ya perasaan bahwa dirinya berhasil itu selanjutnya menjadi motivator internal bagi dirinya sendiri. Lalu yang ketiga ada optimis. Optimis ini sendiri jadi bersikap positif terhadap suatu tugas yang harus dilakukan merupakan awal berkembangnya optimis. Jadi optimis ini sendiri merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan seseorang. Lalu ada positive emotion. Ini adalah perasaan seseorang dipengaruhi oleh pikirannya. Jika ruang pikiran berisi hal-hal yang positif, maka perasaan yang dialami juga merupakan perasaan yang positif. Yang kelima ada positive response to failure. Jadi ini adalah kebiasaan berpikir positif yang dapat membuat seseorang tegar dalam menghadapi kegagalannya. Dengan adanya pikiran yang positif ini, seseorang akan mampu mengembangkan pandangan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya dan bahwa masih ada kesempatan untuk meraih keberhasilan. Lalu ada bagaimana sih cara mengembangkan sikap positif dalam segala hal. Jadi kalau kita memiliki sifat pikiran positif, tentu itu akan kita bisa terlebih dahulu membiasakan diri berpikiran positif terhadap apapun.
Jadi, dengan memiliki kebiasaan bertindak, ambil tanggung jawab penuh atas apa yang terjadi pada diri Anda, dan jangan menyalahkan orang lain. Lalu, ya kita bisa memperbanyak tersenyum. Lakukan sekarang dan rasakan pikiran dan sikap positif dalam diri Anda. Serta jaga kesehatan fisik Anda. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Juga terdapat sikap yang positif. Jadi jaga kesehatan dan kesehatan tubuh dan pikiran Anda. Jadi sikap positif itu muncul karena ya adanya kenyamanan terhadap diri sendiri. Oke, mungkin cukup segitu aja presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.